Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad Budi. Saya berasal dari Politeknik Pembangunan Pertanian 2, jurusan Peternakan, prodi D3 Budaya Ternak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari animal welfare. Kita ketahui bahwa animal welfare sangat diperhatikan dan sangat penting bagi kehidupan hewan. Selain itu, manusia adalah salah satu individu yang berperan penting dalam penerapan animal welfare. Manusia menjadi kunci terpenuhnya animal welfare tersebut. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa poin penting mengenai animal welfare yang harus kita ketahui. Poin pertama, sebelum melangkah ke penjelasan yang lebih meluas, kita harus tahu apa itu animal welfare. Animal welfare dalam bahasa Indonesia berarti kesejahteraan hewan. Kesejahteraan hewan adalah suatu keadaan fisik dan fisiologi hewan sebagai usaha untuk mengatasi lingkungannya. Standar penilaian yang baik mengenai kesehatan hewan sangat bervariasi. Standar-standar ini selalu dikaji dan diperdebatkan, dibuat dan direvisi oleh kelompok kesehatan hewan, legislator, dan akademis di seluruh dunia. Yang kedua, sasaran animal welfare. Kita berbicara mengenai animal welfare, akan terlintas bahwa kita membahas mengenai kepedulian dan perilaku manusia pada masing-masing satwa dalam meningkatkan kualitas satwa secara individual. Adapun sasaran animal welfare adalah seluruh semua hewan yang berinteraksi dengan manusia, di mana intervensi manusia sangat mempengaruhi kelangsungan hidup hewan. Cara untuk menilai kesehatan hewan dikenal dengan konsep 5 kebebasan atau 5 freedom yang dicetuskan oleh Inggris sejak tahun 1992. Poin ketiga yaitu mengenai 5 freedom. Kita telah ketahui bersama bahwa kesejahteraan hewan memiliki konsep yang biasa disebut dengan 5 freedom. Adapun 5 unsur kebebasan tersebut yaitu yang pertama, bebas dari rasa lapar dan haus. Yang dimaksud di sini adalah sebagai kemudahan akses akan air, minum dan makanan yang dapat mempertahankan kesehatan dan tenaga. Dalam hal ini, penyediaan pakan yang sesuai dengan spesies dan keseimbangan gizi. Apabila keadaan ini gagal dipenuhi, maka akan memicu timbulnya penyakit dan penderitaan. Yang kedua, bebas dari rasa tidak nyaman. Bebas dari rasa tidak nyaman dipenuhi dengan penyediaan lingkungan yang layak, termasuk shelter dan area istirahat yang nyaman. Apabila keadaan ini gagal dipenuhi, maka akan menimbulkan penderitaan dan rasa sakit mental yang akan berdampak pada kondisi fisik dan fisiologi hewan. Yang ketiga, bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit. Hal ini meliputi upaya pencegahan penyakit atau diagnosis treatment yang cepat. Kondisi ini dipenuhi melalui penerapan pemeriksaan medis yang reguler. Apabila kondisi ini tidak terabaikan, maka akan memicu timbulnya penyakit dan ancaman transmisi penyakit baik pada hewan lain maupun manusia. Yang keempat, bebas mengekspresikan perilaku normalnya. Dalam hal ini perlu penyediaan ruang yang cukup, fasilitas yang tepat, dan adanya teman jenis yang sama. Apabila keadaan ini tidak terpenuhi juga, maka akan muncul perilaku abnormal seperti stress weight, berakhir dan dengan gangguan fisik lainnya. Yang kelima, bebas dari rasa stres dan tertekan. Faktor terakhir adalah bebas dari rasa stres dan tertekan dengan cara memberikan kondisi dan perlakuan yang mencegah penderitaan mental. Stres umumnya diartikan sebagai antis daripada sejahtera. Stres merupakan kondisi lanjutan dari stres yang mengakibatkan perubahan patologis. Lebih lanjut, kondisi ini terlihat pada respon perilaku seperti menghindar dari stresor, dari temperatur dingin ke tempat yang lebih hangat dan sebaliknya. Menunjukkan perilaku displayment, contohnya menunjukkan perilaku display yang tidak relevan terhadap situasi konflik di mana tidak ada fungsi nyata, dan apabila tidak ditangani akan memicu perilaku strofik yang merupakan gerakan pengulangan dan secara relatif kelangsungan gerakan tidak bervariasi dan tidak punya tujuan jelas. Berdasarkan uraian mengenai 5 freedom yang tadi dapat diamati berdasarkan 3 indikator, yaitu indikator fisiologi dan psikologi. Yang kedua, imun dan produksi. Yang ketiga, indikator perilaku. Yang keempat, poin keempat, adapun undang-undang yang mengatur tentang animal welfare terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perilaku setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Poin yang kelima, penjelasan mengenai hewan laboratorium atau kesehatan hewan laboratorium. Yang dimaksud dengan hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia.
Kesejahteraan hewan laboratorium adalah kondisi di mana hewan laboratorium dipelihara khusus untuk tujuan percobaan lain sebagainya, memiliki keadaan fisiologis dan fisiologis yang sesuai untuk menunjang kualitas hidupnya sesuai dengan 5 freedom. Selain itu, juga terdapat pedoman untuk menggunakan hewan laboratorium, yakni 3R dari Russell dan Burns. Yang pertama, replacement atau menggantikan, reduction atau pengurangan, refinement dan atau memperhalus. Pada poin ke-6, kita akan membahas mengenai manfaat animal welfare atau kesejahteraan hewan bagi manusia. Pada poin ini, dapat kita ketahui bahwa kesejahteraan hewan tidak hanya bermanfaat bagi hewan saja, tetapi juga berpengaruh pada kehidupan manusia. Beberapa manfaat kesehatan hewan bagi manusia yaitu yang pertama, meningkatkan rasa sayang pada manusia, dapat meminimalkan perlakuan kejam terhadap hewan. Yang kedua, meningkatkan keselamatan kerja dan memudahkan pekerja yang melibatkan hewan, karena perlakuan terhadap hewan dengan rasa sayang membuat hewan terutama hewan potong menjadi tenang dan tidak beringas. Yang selanjutnya, mendapatkan hasil ternak yang berkualitas. Dan yang terakhir, meningkatkan harga jual hasil utama peternakan yang terdiri dari daging, telur, susu, dan juga harga jual hasil ikutan seperti kulit dan sebagainya. Ya, pada kesempatan kali ini saya sudah berada di kandang close house. Yang ke poin ke-7, saya akan menjelaskan tentang tipe kandang yang termasuk dalam kategori animal welfare atau kesejahteraan hewan. Adalah kandang ayam broiler yang ada di kampus 2 Polbantan 2. Mengapa saya memilih peternakan ayam broiler? Karena kandang tersebut sudah diatur sedemikian rupa dan dikategorikan modern, serta pemberian pakan dan minum yang teratur, serta penyediaan luas kandang, lingkungan yang layak dan suhu yang teratur sehingga membuat ternak tersebut merasa nyaman dan sejahtera. Poin selanjutnya itu poin ke-8. Mengapa saya masuk ke jurusan peternakan? Sebelum itu, sebelum mendaftar Polbantan 2, saya memilih jurusan pertanian. Tetapi mungkin sudah takdir yang menentukan, saya diterima di jurusan peternakan. Tetapi saya tidak merasa berkecil hati. Mengapa demikian? Karena di peternakan memiliki banyak luas lapangan kerja. Tidak berbeda halnya dengan di pertanian. Di peternakan juga kita bisa mempelajari tentang teknik-teknik pertanian itu sendiri, seperti membuat bedengan, menanam rumput, mengukur tinggi rumput, dan memahami dari semua jenis-jenis tumbuhan. Dengan begitu, kita bisa menerapkan 2 konsep, yaitu peternakan dan pertanian itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya, dari hasil dari pemaparan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Salam cinta dari ujung kandang.